Sini saya lanjut materi selanjutnya. Kalau memang sudah familiar dengan Fibonacci retracement tadi, lanjut ke harmonic pattern. Ini pola-pola perdagangan melalui struktur tren yang terbentuk baik fase uptrend, downtrend maupun sideways. Kita bisa mengidentifikasi pola-pola harmonik dengan syarat validasi rasio Fibonacci yang ditentukan. Jadi setiap pattern, setiap pola harmonik memiliki syarat rasio yang berbeda-beda. Di sini pada pengenalan dasar, saya kenalkan bahwa struktur harmonic pattern ada 3 bagian struktur, yaitu struktur ABCD, lalu struktur XABCD, selanjutnya ada OXABC. Ini kebiasaan yang biasa kita gunakan dalam trading nantinya. Ada 3 struktur yang akan sering ditemukan. Jadi pembahasannya ada 3 struktur. Yang pertama struktur ABCD. Sini tulisannya juga AB sama dengan CD, bahwa panjang AB adalah panjang CD. Jadi AB equal CD. Toolsnya ada di sudut kiri. Kita pakai motif ABCD. Ini struktur ABCD. Dijelaskan, jika poin C dihasilkan rasio 5, maka PRZ-nya adalah rasio 2 yang diambil dari B ke C. Di prinsip panjang AB adalah sama dengan CD. Ini pola cukup sederhana dan paling sering ditemukan di market. Jika poin C dihasilkan 886, maka PRZ-nya adalah 113 dari poin B ke C. Kita ilustrasinya di sini, struktur A, B, C, D. Jika poin C dihasilkan 0786, maka poin D adalah 1272 dari B ke C. Ini untuk pola bearish dan ini untuk pola bullish. Jika rasio poin C dihasilkan 0886, maka poin D adalah 113 dari B ke C. Jadi kita ilustrasi. Jadi prinsip AB sama dengan CD. Berikut ini ilustrasinya. Toolsnya ada di sudut kiri dengan motif ABCD. Ini ilustrasi untuk bullish ABCD. Ya, bagi teman-teman yang punya buku, ada ulasannya di bab harmonic pattern halaman 163. Di sini motif ABCD saya ilustrasikan. Dikatakan sebelumnya jika poin C dihasilkan 0618. Jadi poin C ini syaratnya dari 0382. Jika poin C ini syaratnya adalah antara 0382 sampai 886. 0382, 05, 0618, 0786 hingga 886. Oke, ini syarat poin C. Jika ditemukan pergerakan harga berada di retracement, misalkan saya ambil saat 0618, maka PRZ-nya adalah 1618. 0618 maka PRZ 1618. Dari B ke C, 1618. 1618 saya ambil konfirmasi dengan Fibonacci retracement sudut kiri dari B ke C. Rasionya 1618. Poin ini menjadi potensial reversal zone yang biasa tempat kita eksekusi trading. Di sini adalah PRZ untuk buy on PRZ. Stop loss toleransi di bawah rasio tersebut. Bisa berupa angka-angka genap, misalkan. Sini harus ada toleransi ya, jangan persis. Selanjutnya kalau rasionya 0,5. 0,5 dari A ke B. Dari A ke B. Ambil warna hijau. Jika poin C adalah rasio 5, maka PRZ-nya adalah rasio 2 dari B ke C. Rasio 2 dari B ke C. Kalau belum tampil, tampilkanlah rasio 2 di sini ya.
2. Mau dihilangkan yang tidak ingin ditampilkan juga bisa supaya lebih clean. Jadi nggak banyak-banyak rasio ini, rasio 2 sebagai potensial reversal zone. Ini PRJ untuk pola A, B, C, D. Gimana kalau poin C-nya rasio 886? Maka PRJ-nya rasio 113 dari B ke C. Oke, Fibonacci retracement dari B ke C, rasionya adalah 113. Sekali lagi ini di tool standar rasio 113 ini nggak ada ya. Bisa kita modifikasi prop ketik yang kita butuhkan 113. Biasanya ini input tambahan. Saya toleransikan dua rasio yang berdekatan. 113 berdekatan dengan 1272. Ini menjadi PRZ. Kenapa? Kalau di saya rilis mapping selalu ada dua rasio, itu batasan toleransi. Eksekusinya bagaimana? Ya dua-duanya itu dijadikan area limit untuk buy. Nanti kan kalau dua-duanya dapat, posisi kita ada di average rata-rata range tersebut. Kalau cuma ngantri di bawah, resiko nggak kejemput di PRC pertama. Kalau cuma antri di atas, average kita terbilang tinggi. Stop loss, jadi kalau ada melihat merah seperti ini, terlebih ada kata stop, itu artinya stop loss. Perhatikan time frame yang saya rilis 15 menit. Kalau bisa tunggu konfirmasi close candle. Kalau tidak ada crash amat ya istilahnya. Strong breakdown, nah udah stop loss. Kalau masih sideways pelan terus enggak, jangan dulu stop loss. Soalnya dia dari atas sudah strong crash di time frame 15 menit udah stop, itu enggak bagus. Nah ini kenapa muncul suka dua rasio. Saya cari rasio toleransi. Misalkan PRZ-nya 10786 misalnya. Poin C 786, maka PRZ-nya 1272 dari B ke C. Maka saya toleransikan dua rasio lagi di 1414 yang berdekatan dengan 1272. Karena ada kalanya ini 768, ada kalanya 715, maka toleransinya di 1414. Jadi bagi teman-teman yang baru di grup, ini sambil saya jelaskan bagaimana eksekusi. Antrian tetap 2, nanti kita kalau memang dapat dua-duanya nanti jadi harga rata-rata di tengah-tengah PRJ tersebut. Oke, stop loss di bawah PRZ. Selalu ada toleransi. Oke, ini ilustrasi untuk ABCD, semoga dipahami. Ada pertanyaan boleh sambil menunggu, ini juga sambil ilustrasikan untuk pola bearish ABCD sama ya. A, B, poin C ini antara 0,382 sampai 886. Ambil contoh lagi di 0,382. Maka PRZ-nya di 2618. Bisa juga kita sambil mengecek dengan tanda panah ya. Karena prinsip panjang AB sama dengan CD. Betul nggak dia? Ya, dia panjang AB sama dengan panjang CD. Kita konfirmasi dengan Fibonacci retracement di 2618. 2618 itu lebih dekat toleransi di 3. Ini menjadi PRZ untuk eksekusi sell. Oke, ini untuk struktur ABCD. Ada pertanyaan boleh sebelum ke struktur yang lain? Seperti ini ya, sambil menunggu pertanyaan. Ini saya identifikasi A, B, C, D. Saya ambil dari low ke high. Poin C dihasilkan berapa? 0,815. Maka PRZ-nya
113 sampai 1272. Panjang AB sama dengan CD. Saya cari levelnya dengan Fibonacci retracement 113 dan 1272. Ini menjadi potensial reversal zone kalau menggunakan Fibonacci harmonic pattern PRZ. Saya lebih yakin sell di area PRZ. Levelnya berapa? Kemarin tuh 75 kalau nggak salah. 75, hampir 76 sampai 83.500. Stop loss di atas 1272, toleransi misalkan kita menemukan 8936. Oke, kita ambil di koordinat 899 itu berarti di 84.000. Coba 84.000. Ini terlalu tipis, 65.000, terlalu jauh ya. Ini karena spare-nya di monthly. Ini ilustrasi ABCD kebetulan ada di Bitcoin. Ini masih bersifat identifikasi, walaupun sedikit lagi mencapai PRZ. Lalu ilustrasi yang lain untuk ABCD seperti ini di Usoil yang cukup bagus reaksi di PRZ ABCD. Poin C 04, maka PRZ-nya 224. Betulnya nggak ada di itu, cuman kita pakai anak panah di sini dari A ke B, betul nggak panjang CD-nya di rasio 224. Nah, ini area akhirnya ditemukan. Ini 224 sampai 2618 kalau nggak salah saya buat tuh. 224, 2618, iya. Saya tentukan langsung PRJ di 224, toleransi sampai 2618. Di sini menjadi stop loss, angka genap di 88.000 waktu itu kalau nggak salah. Oke, dia bereaksi turun, kemudian ada struktur lain yang terbentuk X, A, B, C, D. Kita kembali ke PRZ, masih bisa eksekusi, stop di bawah 80. Boleh open mic, silakan Pak Ansyari mungkin untuk. Selamat malam Bang, salam kenal. Salam kenal Pak. Bisa diulang Bang tadi sambil kerja yang BTC USDT itu Bang, kan tadi ada EMA ya. Tadi saya nyimak sekilas aja sih, EMA yang dipakai EMA berapa ya Ria? Oke, udah sampai ini Pak, materi harmoni kan ngikutinya tadi. Saya pakai moving average itu SMA ya, simple moving average. Saya pakai untuk Bitcoin karena dia opennya 7 hari kali 24 jam. Saya pakai MA7, 60, 120 dan 200. Beda kalau untuk SAU. Misalnya, tahu saya pakai MA5 karena dia bukanya 5 hari. Jadi tergantung pair, tapi hanya ada 2 pilihan sih. Ini kebiasaan saya ya, bisa saja berbeda dengan teman yang lain. Untuk yang marketnya buka 7 hari, saya pakai moving average 7. Kalau market yang bukanya 5 hari, saya pakai MA5, tinggal dimodifikasi. Jadi Bapak bisa pakai SMA, bisa pakai EMA, di sini banyak pilihan. Saya biasa pakai SMA di 5 hari untuk XAU, lalu ada 50, ada 100, dan 200 yang biasa saya pakai untuk moving average. Tadi ada lagi pertanyaan apa tadi Pak? Oke, udah selesai. Terima kasih. Tadi ketinggalan. Tinggal dimodifikasi tergantung pairnya. Saya menyarankan cek dulu pair itu buka berapa hari. Kita kan mau memperkirakan harga rata-rata. Dia bukanya 7 hari, tapi kita pakai MA5 kayaknya kok nggak cocok ya, bukannya 7 hari kita pakai 5 hari gitu. Seperti itu Pak. Ada lagi pertanyaan Bol? Oke, noted Bang, terima kasih. Sama-sama Pak. Untuk struktur ABCD apa ada pertanyaan? Oke Bang Kevin, silakan. Ya Om, sorry. Ini saya masih agak bingung untuk angka-angkanya. Kan itu kan kata Om
Ray, itu penggunaan angkanya kan biasanya pakai 2 ya supaya lebih dapat kan itunya kan. Nah, untuk angkanya ini mengikuti angka dari si Fibonacci-nya atau kita bisa tambahkan sendiri dengan angka terdekatnya? Disarankan tetap pakai Fibonacci, Bang. Jadi kan yang ikut yang paling dekatnya kan kayak misalkan 113, terus tadi yang dekat tuh 1,212 ya kalau nggak salah. Ya, 1272. Jadi itu dia mengikuti dari angka-angka cantiknya tersebut atau gimana ya? Masih agak kurang paham gitu. Oke. Jadi rasio ini kan PRJ ditentukan dari poin C-nya ada di rasio berapa. Saya ulang dari awal. Misalkan di 0786 maka PRJ-nya 1272. Nah, saya ambil range di 1272, 1414 yang berdekatan. Jangan di 1618. Range-nya terlalu lebar. Nanti keburu ngap. Coba. PRJ by, oke. Jadi yang berdekatan, Bang. Tetap pakai Fibonacci. Range-nya ini. Jangan pakai manual kalau bisa. Tetap pakai Fibonacci. Ada kok yang berdekatan. Kalau misalkan 1618 berdekatannya dengan 2 seperti itu. Nanti apa kok? 16, misalkan rasio 2 berdekatan dengan 224. Kalau PRZ-nya itu di 04 biasanya. Sambil ilustrasi di chart deh. Ini kan seperti ini kan bukan 886, bukan 786. Dia mengambang. Kalau kita cek, dia nggak nyampe 886, tapi melewati 0786. Nah, ini 786, tapi dia lewat. Ini dari sini ya. Karena ini tidak presisi, di PRZ-nya pun kita lakukan 2 pencarian rasio, jangan manual, Bang. 2 rasio ini 113 yang berdekatannya adalah 1272. Tetap pakai Fibo. Seperti itu bukan yang dimaksud, Bang? Kurang lebih sih. Berarti saya tinggal ngapalin angka-angka ini berarti, angka-angkanya berarti ya. Iya, bisa Lalu pakai cek. untuk SL-nya sendiri dia ngikutin apa angka selanjutnya atau gimana tuh? Disarankan, ini kan PRZ, kalau keluar dari PRZ stop. Tapi ada toleransi, bisa berupa angka genap, ini kan 83.500. Jadi misalkan di 84.000 atau di 85.000, itu angka-angka genap. Karena kalau breakout 1272, maka targetnya di 1618 secara Fibonacci. Jadi begitu keluar PRZ, dia stop dengan toleransi, Bang. Misalkan di soil kayak gini kan, PRZ di 80,670. Saya stop loss, ambil inisiatif. Di sini ada area support 1, 2, 3. Di sini penolakannya bagus, zamannya bagus. Ambil toleransi di bawah 80, angka psikologis 79.900. Jadi ini inisiatif melihat histori sebelumnya, Bang. Di sini ada support di level 80.200, 80 pas. Maka saya ambil di bawahnya, toleransikan di bawah PRZ. Stop loss itu yang bisa kita improve. Kalau PRZ jangan, carinya yang berdekatan 86 dan rasio 1 biasanya. Jadi memang betul harus menghafal rasio. Tapi kalau perlahan nanti bisa kok. Ikutin aja rasio 1, projection itu kan 113 berarti 12, 113, 1272, 1414, 1618, rasio 2, 224, 2618, lanjut ke rasio 3. Rasio 3, 3,14, 3618, dan seterusnya sampai rasio 4. Rasio 4 ketemu lagi 41414, 4618, lanjut ke rasio 5. Itu tak terhingga si Fibonacci itu, Bang. Oke, makasih Om Ray. Ini ada lagi, Pak, bagaimana supaya tahu kalau itu bentuk harmonik ABCD. Ini sifatnya prediksi, jadi struktur secara keseluruhan itu prediksi. Seperti saya ambil chart kosongnya apa ya? Out CPY, si kosong. Nah, ini
ada sebuah pergerakan zigzag. Ini karena udah terjadi, nggak usah kita identifikasi, cari yang lain. A, B, C. Nah, ini bisa nih. Kita lihat dia sudah breakout, seolah-olah last high. Lalu kita identifikasi poin C-nya berapa dia? 829. Maka targetnya 113 sampai 1272. Ini menjadi potensial reversal zone. Ingat ya, potensial. Sifatnya potensi, bukan pasti reversal, bukan. Potensial reversal zone. Nah, ini PRZ-nya. PRZ untuk Euro GBP di time frame 4 jam. Sifatnya prediksi. Kalau melihat zigzag seperti ini, kita identifikasi poin C, memprediksi di poin D ini menjadi potensial reversal zone. Stop di atas PRZ. Lalu untuk tambahannya, buat teman-teman yang belum familiar dengan pergerakan chart, bisa menggunakan alat bantu zigzag. Di sini ada tools. Oke, ini zigzag. Nah, ini ya bisa menjadi alat bantu untuk melihat struktur. So, saya modifikasi 1:5. Labelnya kita hilangkan. Nah, ini kan kalau pakai alat bantu zigzag, kelihatan struktur potensi A, B, C, D. 4 jam. Nah, ini seperti ini. Lebih familiar, langsung kelihatan pola zigzagnya, langsung kita identifikasi. Begini kan kelihatan A, B, C, D. Betul nggak rasionya? Kalau nggak betul, jangan dipakai. Jadi syaratnya memang harus mutlak ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak Hardian Taufik. Silakan Pak. Ya, Nah, itu ada. ya, perkenalkan saya Hardian Taufik. Kalau di Telegram namanya pun sama ya, Hardian Taufik Ya. juga. Siap. Bang, ini untuk penentuan penarikan titik itu, Bang, itu sebaiknya misalkan ya kita mau narik pembuatan Fibonacci tadi, misalkan untuk hari Senin, itu kita bisa lakukan sekarang atau nunggu pada saat pasar buka dan dia sudah menentukan harga titik tertinggi atau titik terendahnya yang pertama gitu, Bang. Seperti itu, Bang. Bisa dari sekarang Pak. Itu kan asumsi untuk Fibonacci atau yang ABCD nih Pak? ABCD. Untuk yang ABCD ya. Ini kayak tadi Euro GBP ini udah bisa diprediksi. Nah, pola ini gagal kalau pergerakannya breakout. Ini udah memprediksi bahwa di sini akan tertahan atau mungkin terjadi pembalikan. Seperti itu. Nggak apa-apa, nggak usah nunggu pasar buka. Dari sekarang pun udah bisa. Kalau dia breakout, targetnya di mana lagi? Oh, di sini ada identifikasi. Kan kita bicara diambil dari sini. Ini saya langsung ke X ABCD. X A B C D. Ini poin B-nya 04 untuk pattern bed. Jadi kalau ABCD gagal breakout, maka target selanjutnya diambil dari X ke A. Ini 886 untuk pola B. 886 ini kemungkinan potensial reversal zone jika memang ABCD-nya gagal. Jadi dengan adanya dua identifikasi, ekspektasi kita betul-betul terjaga. Awal-awal mungkin ambigu ya. Aduh PRJ, tapi di sini ada PRJ. Nah, tapi lama-kelamaan nanti kita akan siap dengan segala kemungkinan, terlebih kegagalan. Kita siap, oh gagal di sini, oke, kita ikut buy, target sell-nya di sini. Seperti itu.
Ya itu kemarin saya sempat juga yang XAU itu. Jadi saya udah ekspektasi dia di zone berapa yang 0618 itu ya. Tiba-tiba dia naik lagi tinggi ke atas. Artinya kan kita tetap menentukan stop loss juga, baru terus bikin tarik garis baru gitu ya Bang Rey. Betul, betul. Bahkan sebelum dianya gagal, kita udah identifikasi potensi selanjutnya, Pak. Artinya fleksibel, nggak tentu. Misalkan kita udah sekali bikin gambar, ternyata nanti dia break, ya berarti kita harus gambar orang dia fleksibel sesuai dengan ininya ya. Iya, syarat-syarat pola yang berpotensi terjadi. Oke. Cukup Bang Rey, menyimak lagi. Ya, makasih Bang Rey. Sama-sama Pak. Ini saya baca teks. Ini Pak Jabar setelah capai PRZ untuk mencapai target TP-nya tarik Fibo dari D ke C, bukan dari A ke B. Nanti ada targetnya ya. Saya mau urai dulu dari ABCD dulu. Boleh sekalian nggak apa-apa. Oke, untuk penentuan target dari PRZ, kalau memang betul terjadi pembalikan arah, kita tentukan dari poin A ke D. D-nya nanti di mana? Naiknya apa di 113 sudah berbalik arah atau di 1272, tergantung high-nya nanti. Dari A ke D itu target pertama di 0382, target kedua di 0618, target ketiga di 886, target keempat di 1272, 1618, dan seterusnya. Jadi banyak targetnya, tapi biasanya saya pakai dulu ekspektasi yang terdekat dulu, 0382 dan 0618. Ini menjadi target penurunan. Kalau digambarkan prediksinya mungkin PRJ biasanya menguji kembali PRJ, ibaratnya bearish retest. Jadi jangan kaget kalau mengambil di PRJ konsolidasi dengan pattern pembalikan yang klasik, misalnya double top, atau pembalikannya dengan rounding yang melengkung dulu. Jangan kaget, jangan aneh. Ada yang langsung V-shape, V-bottom, ada nyentuh, nggak lama-lama langsung turun. Jadi ada dua kebiasaan. Bisa aja dia membentuk diamond dulu di sini. Ini dikocok dulu konsolidasi, baru turun. Seperti di Euro USD. Waktu PRJ ini yang nggak berlama-lama, ini PRJ juga. Nah ini PRJ, dia nggak berlama-lama, cuma 2 candle langsung menuju target kedua. Ini 061. Dari A ke D ya, sama. Nah ini target kedua, langsung koreksi lagi. Oke, jarang saya tampilkan target ketiga, kecuali kayak tadi pertanyaan, Bang, target ketiganya di mana? Oh, ini seru nih. Berarti dia siap dengan kegagalan target tersebut. Sini target ketiga di 0886, lalu 113, 1618. Nah, ini menjadi target-target selanjutnya. Itu pencarian target ya, sama untuk ABCD juga sama. Saya baca lagi. Semoga terjawab Pak Jabar ya untuk pencarian target dari poin A ke D. Ini dari Pak Seno. Kalau time frame besar H14 cari konfirmasi di time frame berapa? Oke, bisa di time frame 15 menit. Ada pattern apa di situ? Ada divergen kah? Ada oversold kah? Ada overbought kah? Bisa dikombinasikan. Jangan nyari di 5 menit, 15 menit kalau pakai A1 H4. Oke, ini Pak Andi. Assalamualaikum. Salah. Penggunaan buy stop, sell stop untuk saya tidak begitu menyarankan untuk buy stop, sell stop. Lebih baik buy on pullback atau sell on pullback. Gitu breakout, tunggu pullback. Kalau nggak pullback, biarin aja. Sering kejebak di fake out. Pak Edwin seperti itu. Oke, tidak ada lagi pertanyaan atau ada Pak Ansari lagi mungkin? Di sini Pak Bogart, mapping harmoni Fibo biasanya berpengaruh ke news nggak? Sebenarnya ini teknikal ya. Cuma sering kali karena julukannya natural order, seringkali
beberapa kasus kita sudah mapping jauh, tiba-tiba didukung sama news. Jadi bukan berpengaruh dengan news atau tidaknya, jadi lebih ke teknikal ya. View soil ini agak lucu, agak lucu. Apa bahwa metode harmoni itu memang julukan natural order itu seolah-olah berita yang ngikutin, seolah-olah ya. Di PRZ di rebound begitu nyampe 0618 ini kan 0618. Saya juga kan bilang ke abang, bang nih ntar 0618 kejedot, bisa-bisa nanti PRZ lagi di sini nih. Ingat nggak bang Willy? Nanti target abang kan ada di 76, jadi cocok sama pola crab. Di sini saya udah siapin PRZ-nya. Ini kalau jebol PRZ ya target di sini, di pola crab. Jadi natural of law, tatanan alami. Jadi berpengaruh dengan news. Ya, kadang saling mendukung sih bang. Kayak tadi PRZ, kita udah memprediksi, bahkan kan waktu Bang Daniel waktu itu kalau nggak salah yang share, bang PRZ di ini ada bet di 4 jam. Oke, langsung Bang Daniel rilis. Waktu itu masih di sini nih PRZ, ternyata ada berita jus dia naik. Begitu di 0618, oh itu mah bukan drone ya, jadi kembali lagi ke PRZ. Ini masih berpotensi. Dan catatan dia breakdown. Ini kalau breakdown targetnya di sini di 76 sesuai mapping Bang Aris ada di level 76. Ini polanya pola crab seperti itu. Kalau berita ya nanyanya ke orang dalam Fednya, saya nggak tahu, nanyanya teknikal baru saya jawab seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Saya lanjut materi